Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Untuk materi bab pertama, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari sistem pembagian kekuasaan yang meliputi satu, macam-macam kekuasaan, dan yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Disimak ya videonya baik-baik. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang dikehendakinya. Lalu, ada apa saja macam-macam kekuasaan? Saya mengutip dari dua orang ahli. Yang pertama adalah John Locke. John Locke mengemukakan bahwa kekuasaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif yang berfungsi untuk membentuk dan membuat undang-undang. Sedangkan yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu untuk menjalankan undang-undang. Dan kekuasaan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat dari seorang tokoh yang bernama Montesquieu. Montesquieu menyempurnakan pendapat dari John Locke, di mana bahwa macam-macam kekuasaan itu tetap dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif untuk membentuk dan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif untuk mempertahankan undang-undang, serta untuk mengadili setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang. Dan konsep dari Montesquieu ini sering kita kenal dengan istilah trias politica. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang bahwa pemerintahan bersifat absolut, otoriter, dan sewenang-wenang. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan adanya pembagian kekuasaan. Lalu, pembagian kekuasaan seperti apa yang menjadi konsep dari negara kita, Indonesia? Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua, yaitu secara vertikal dan konsep pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Misalkan, pembagian kekuasaan di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga. Di Indonesia, pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi menjadi 6. Pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan konstitutif, yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif, yang keempat adalah kekuasaan yudikatif, yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif, dan yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR dan hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Pasal 3 Ayat 1. Selanjutnya ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Presiden dan hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan yang selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini berdiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 ayat 2. Kekuasaan yang selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 23E ayat 1. Yang selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan ini adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta untuk memelihara kestabilan rupiah. Hal itu
tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 23D.